Mungkin kita semua suka kota besar dengan bangunan-bangunan tinggi, jalanan yang ramai, dan juga kereta-kereta yang canggih. Tetapi, pernahkah kalian berpikir, apakah dampak dari itu semua terhadap ekonomi dan juga lingkungan kita? Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan membahas economic sustainability atau ekonomi berkelanjutan dan kenapa hal tersebut menjadi penting. Di dunia saat ini, kita sering memandang perkembangan ekonomi sebagai prioritas nomor satu dan terkadang malah melupakan aspek lain yang tidak kalah penting seperti aspek lingkungan dan juga aspek sosial. Oleh sebab itu, konsep ekonomi berkelanjutan hadir untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan maupun sosial. Jadi, secara singkat, ekonomi berkelanjutan adalah mengelola sumber daya dan ekonomi kita secara sehat sehingga tercipta keseimbangan yang dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini serta generasi mendatang. Dengan menjalankan ekonomi berkelanjutan, kita memastikan bahwa ekonomi akan stabil hingga bertahun-tahun mendatang. Yang artinya kita dapat melanjutkan pekerjaan kita, bisnis kita, dan menciptakan lapangan pekerjaan tanpa merusak lingkungan kita. Jika itu tidak dilakukan, kita akan menghadapi bahaya habisnya sumber daya alam, rusak lingkungan, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada ekonomi itu sendiri. Dan jika kestabilan ekonomi terganggu, maka dapat tercipta kemiskinan, kesenjangan, dan kualitas hidup bagi semua masyarakat dapat berkurang pula. Jadi, siapa yang harus berperan dalam menyukseskan ekonomi berkelanjutan? Jawabannya adalah kita semua. Mulai dari pemerintah, pengusaha, dan juga semua individu akan memiliki peran masing-masing dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Sebagai mahasiswa teknik material, kita juga tentunya dapat memiliki peran seperti menciptakan material baru yang ramah lingkungan, mengoptimalisasi penggunaan dan daur ulang berbagai material, serta pemanfaatan energi terbarukan, salah satunya dengan mengembangkan material penyimpan energi. Ekonomi berkelanjutan ini harus secepatnya kita terapkan. Semakin lama kita duduk diam menunggu, semakin besar kerusakan yang akan terjadi terhadap lingkungan, serta akan semakin sulit untuk memperbaiki masalah yang telah tercipta. Setelah kita paham pentingnya ekonomi berkelanjutan, langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah menerapkan konsep ekonomi berkelanjutan secara lebih luas. Kita dapat memulai dengan langkah kecil dari diri kita sendiri seperti mengurangi sampah, memanfaatkan energi seefisien mungkin, serta mendukung berbagai bisnis yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Setelah itu, kita dapat mempromosikan pentingnya ekonomi berkelanjutan sehingga dapat dikenal lebih luas dan masyarakat lebih menyadari pentingnya ekonomi berkelanjutan. Kemudian, bagi pemerintah, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan insentif bagi perusahaan atau bisnis yang memperhatikan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan untuk menunjang ekonomi berkelanjutan adalah pengembangan penggunaan energi terbarukan. Dengan mobil listrik, energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjalankan salah satu sektor ekonomi terbesar, yaitu transportasi. Mobil listrik adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor listrik dan menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Mobil listrik menghasilkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mobil bertenaga mesin pembakaran dalam. Mobil listrik merupakan salah satu solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim. Selain itu, mobil listrik juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan kemandirian energi. Dalam jangka panjang, mobil listrik dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor energi terbarukan. Mobil listrik dapat membuka peluang baru dalam industri otomotif dan energi terbarukan. Dengan meningkatnya permintaan untuk mobil listrik, produsen mobil dan penyedia layanan pengisian baterai akan memiliki kesempatan untuk berkembang dan memperluas bisnis mereka. Selain itu, baterai mobil listrik dapat digunakan sebagai penyimpanan energi untuk sumber energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin. Walaupun permintaan mobil listrik telah meningkat, waktu yang dibutuhkan untuk mobil listrik menjadi pilihan utama di pasar mobil bergantung pada sejumlah faktor, seperti harga, jarak tempuh, dan ketersediaan infrastruktur pengisian baterai. Namun, dengan adanya insentif dan perkembangan teknologi yang cepat, mobil listrik diharapkan akan menjadi pilihan utama di pasar mobil dalam waktu dekat. Pemerintah, produsen mobil, konsumen, dan juga masyarakat pada umumnya semua terlibat dalam membangun ekonomi berkelanjutan untuk mobil listrik. Pemerintah dapat memberikan insentif untuk membeli mobil listrik dan menyediakan infrastruktur pengisian baterai yang murah dan mudah diakses. Selain itu, program seperti skema penggantian mobil tua dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membeli mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara untuk produsen mobil dapat mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Terakhir, untuk konsumen dan masyarakat dapat memilih untuk membeli mobil listrik dan mempromosikan ekonomi berkelanjutan.